Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Gandhi Manindra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Jirapan 4. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Pada aksi nyata kali ini, saya akan mendiseminasikan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif kepada rekan sejawat di sekolah saya. Yang melatar belakangi aksi nyata saya adalah budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas yang dituangkan dalam kesepakatan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Adapun tujuan aksi nyata saya adalah yang pertama, keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif di sekolah. Kedua, menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia. Ketiga, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan konsisten membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keempat, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai kebajikan. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah 1. Terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. 2. Guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Dan ketiga, permasalahan mengenai pelanggaran berkurang. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Membuat perencanaan kegiatan. 2. Membuat materi tentang budaya positif sebagai bahan tayang diseminasi. 3. Berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan sekaligus meminta izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. 4. Melaksanakan diseminasi tentang aksi nyata pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan diseminasi dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Dan yang keempat, dukungan berupa sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan diseminasi. Dan berikut adalah video diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, yang diikuti oleh rekan sejawat dan ibu kepala sekolah di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Jirapan 4, Ibu Siti Nusiana. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan beserta staf
dari SD Negeri Jerepan 4. Yang pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini. Di agenda saya, Bapak Ibu, karena pada pagi ini saya akan mendiseminasikan atau mensosialisasikan budaya positif, atau mensosialisasikan sedikit ilmu yang saya dapatkan pada saat saya melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif, yang nantinya dari apa yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga menjadikan sekolah kita SD Negeri Jerepan 4 menjadi lebih baik lagi. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat-umatnya yang mendapat syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sosialisasikan atau menyampaikan diseminasi budaya positif, terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan, mungkin berupa pesan, motivasi atau dan lain sebagainya, sepenuhnya kepada beliau Ibu Siti Nusiana. Kami persilakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi rahmat sehingga kita harus selalu bersyukur, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan alhamdulillah selamat kepada Bapak Guru saya, yaitu Bapak Gandhi Mahendra, yang mana sudah melewati berbagai seleksi sehingga bisa masuk menjadi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya ucapkan terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih juga kepada instruktur, Bapak fasilitator, pengajar praktik, semua rekan guru, yaitu guru imbas, karyawan yang ada kaitannya, yang membantu dan memperlancar, mempermudah, yang mendukung sehingga bisa masuk menjadi guru penggerak yang memenuhi panggilan tantangan zaman, yang mana menjawab semua kesulitan yang tidak pernah putus asa maupun hitung-hitungan. Tugas yang banyak tetap dilaksanakan oleh Bapak Gandhi Mahendra dan tetap mampu. Guru penggerak bukan membahas kurikulum saja, hasil belajar, teknik mengajar, tetapi melahirkan masa depan dengan seutuhnya. Selamat guru penggerak di seluruh daerah, selamat guru penggerak dimanapun berada. Semangat baru menuju perubahan perlu dilakukan bersama-sama, karena itu semua agen transformasi daya juang yang berpihak pada murid. Penempaan guru yang luar biasa menghadapi tantangan yang terus-menerus tak pernah berhenti.
selalu berkolaborasi pada siapa saja, tidak peduli itu mempunyai jabatan dan siapa saja, pokoknya saling sharing untuk menuju keberhasilan. Kerja keras walaupun pekerjaannya sudah banyak tetap bisa dilaksanakan untuk memenuhi panggilan. Salam guru penggerak, selamat penggerak, selamat guru penggerak. Tunjukkan prestasimu di bidang pendidikan yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada Ibu Indonesia selaku kepala sekolah, ibu kita tercinta, pemimpin kita. Alhamdulillah pada pagi ini berkenan hadir meluangkan waktu. Bapak Ibu guru juga dengan luar biasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya Gandhi Manindra, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Jirawan 4 akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk memecah kekakuan, memecah suasana yang agak serius pada pagi ini, mari kita tepuk semangat dulu. Ya, sudah bisa Bu Aminah tepuk semangat? Bisa ya? Baik, tepuk semangat. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Ya Bapak Ibu, pada slide pertama di sini ada pertanyaan atau pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Yang setuju? Pak Bawa tidak menunjukkan mengacungkan diri ya. Pak Parno juga ragu-ragu. Oke, baik Bapak Ibu. Pernyataan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju? Oke, luar biasa. Ganjar tidak setuju. Baik. Selanjutnya, guru harus dapat memberikan solusi bagi setiap murid yang bermasalah. Ya, siapa yang setuju? Nah, ini mengalir saja. Kira-kira nggak setuju ya nggak usah. Kalau setuju ya ngaco gitu aja. Ya, jadi ini tidak ada benar, tidak ada salah Bapak Ibu. Insya Allah nanti semua benar, semua salah. Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Ya, karena jika kita merasa belum nyaman, kita bisa melakukan perubahan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pernyataan guru berperan sebagai teman. Nah, guru berperan sebagai teman. Yo, tidak setuju. Oke. Yang setuju ngaco. Nah, ini yang setuju. Yang tidak setuju. Baik, luar biasa. Nah, kita mudah-mudahan nanti selama presentasi ini, selama kegiatan diseminasi ini, kita nanti dapat menemukan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, langsung kita lanjutkan. Ya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini merupakan keyakinan universal, keyakinan kita bersama yang diterapkan di sekolah. Baik, kita selanjutnya saja. Ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, ini 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Di depan ini dari ke-6 poin ini Bapak Ibu ada yang saya highlight, ada yang saya tonjolkan di situ. Yang saya soroti yaitu pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kedua poin ini sudah saya terapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas saya sudah terapkan, segitiga restitusi saya sudah mensimulasikan, tetapi saya juga sudah berusaha menerapkan. Seperti yang kalau Bapak Ibu mungkin barangkali pada waktu meluangkan waktu luang itu bisa melihat video pada YouTube yang saya share, itu ada Mas Maul, ada Mbak Naya, itu adalah bentuk simulasi dari segitiga restitusi. Jadi mengatasi permasalahan siswa, dan kita sebagai fasilitatornya kita menggunakan segitiga restitusi. Seperti apa itu kita nanti akan tahu Bapak Ibu. Untuk yang belum saya highlight, ini belum saya laksanakan, tetapi semua saling berkaitan. Mungkin nanti juga saya akan menyinggung 5 posisi kontrol dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, ada yang tahu? Kan biasanya ada itu ya, tata tertib itu kan berarti peraturan ya itu ya, yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mulai sering mendengar keyakinan kelas. Mengapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena kalau mengambil kata yang peraturan itu rasanya tidak menyenangkan, tapi kalau keyakinan itu pemilihan bahasa yang lebih tepat. Baik, saya ingin Ibu mengulangi sekali lagi dengan pengeras. Untuk peraturan kelas itu bagi murid itu kurang menyenangkan, tetapi kalau keyakinan kelas itu pemilihan bahasa yang lebih tepat dan lebih menyenangkan untuk semua pihak. Ya, tepuk tangan kepada terima kasih Ibu sudah memberikan pendapatnya tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas ditinjau dari segi kebahasaan dan keramahan bahasanya ketika kita mendengarkan. Baik, nanti seperti apa? Saya awali dulu dari pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa sih kita kok punya ada peraturan gitu tentang penggunaan helm, wajib penggunaan helm saat kita mengendarai motor? Kenapa kira-kira? Keselamatan. Ya, atau keselamatan ya, keselamatan ya. Saya sudah menebak bahwa Bapak Ibu pasti akan menjawab itu. Jadi kita semua sudah menyadari, kita semua sudah yakin, ya. Ini artinya keyakinan Bapak Ibu. Saat keyakinan saya dan keyakinan panjenengan sama. Maka saya yakin Bapak Ibu akan menjawab ini untuk keselamatan. Jadi sudah jarang sekarang yang mengenakan helm karena takut dibilang polisi. Jarang ya, karena apa? Sekarang kita banyak ya. Contohnya saya padahal saya tidak melewati jalan raya Bapak Ibu. Saya sering mengenakan helm meskipun terkadang tidak mengenakan helm karena alasan tertentu. Tapi sering mengenakan helm padahal dekat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Itu tidak kalau kita takut dengan polisi, takut dengan aturan, itu di sini tidak ada polisi, pasti Bapak Ibu tidak mengenakan helm. Tetapi karena ini untuk keselamatan panjenengan semuanya, maka Bapak Ibu semuanya mengenakan helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat?
kesehatan ya, terutama pada saat kita COVID. Namun sekarang itu kita juga sering melihat banyak yang mengenakan masker, padahal sekarang sudah dinyatakan Indonesia bebas dari COVID. Tetapi hingga saat ini penggunaan masker masih terus digunakan, terutama ketika di jalan, Bapak Ibu. Ya, ini artinya kesadaran-kesadaran yang mulai tumbuh di rumah sakit itu ketika kita tidak menggunakan masker, ada rasa risih kita merasa kurang serap, kita merasa kurang nyaman. Berbeda ketika dulu sebelum COVID keluar masuk rumah sakit kita tidak menggunakan masker biasa saja. Tapi setelah ada COVID dinyatakan bebas, dinyatakan sudah hilang, tetapi efek atau dampaknya pada orang-orang yang menjaga kesehatan itu lebih baik ya. Ya, ini yang dinamakan keyakinan ya. Inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Kita meyakini bersama, kita sama-sama yakin bahwa kita dengan ini kita akan aman, kita akan sehat. Kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sebenarnya ini ada aturan tertulisnya, tetapi kita sudah mengabaikan peraturan tertulis karena kita sudah menyadari artinya apa? Itu adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Jadi kita bukan karena sesuatu kita melakukan itu, bukan karena iming-iming atau sogokan atau dan sebagainya, tetapi itu timbul dari dalam diri kita. Itu menjadi PR yang nantinya akan kita tanamkan kepada siswa kita. Jadi mereka mau belajar, mau melaksanakan keyakinan kelas yang timbul dari dalam diri mereka, bukan karena kita suruh, bukan karena kita menyuruh ajar, tetapi tidak secara sering dengan intensitas yang sering gitu. Nah, menurut Gusen pada bukunya yang terbit di tahun 1998, suatu keyakinan akan motivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, motivasi kalau diberikan hadiah akan lebih motivasi, akan lebih termotivasi gitu ya. Nah, itu benar ya. Kalau tadi ada yang bahkan beberapa tadi mengajukan benar, itu Bapak Ibu tidak salah, tetapi itu bersifat sementara. Jadi kalau misalkan ada yang memberikan hadiah, memberikan besar atau tidak besar diberikan hadiah, itu ya akan memotivasi, tetapi tidak lama atau bersifat sementara. Karena motivasi yang cukup lama nanti itu dengan motivasi yang timbul dari dalam diri kita, timbul dari kesadaran ya, namanya motivasi intrinsik. Ya, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya sekedar mendengarkan peraturan-peraturan mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, itu Bapak Ibu, selain betul tadi yang disampaikan Ibu, dari segi kebahasaan juga kita lebih enak mendengarkan daripada sebuah aturan-aturan. Tetapi di sini selain terlepas dari kebahasaan tadi, ternyata peraturan-peraturan itu yang mereka mengatur kan kadang begitu, kita juga sering mendengar peraturan dibuat untuk dilanggar, ya toh? Nah, itulah karena mereka melakukan itu tidak berdasarkan kesadaran diri. Mereka melakukan
melaksanakan aturan-aturan itu ya karena itu ada aturan itu. Tapi jika tidak ada aturan itu, ya sudah tidak akan terlaksana. Sehingga keyakinan kelas, ya itu akan lebih mengakar pada kesadaran dari kita semua, kesadaran dari siswa juga. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas memang kita tidak membutuhkan banyak poin keyakinan kelas. Jadi paling tidak minimal ya 3, maksimal ya 7 itu sudah saya rasa sudah banyak. Jadi kita tidak perlu banyak tata tertib peraturan itu biasanya rinci sekali dan banyak poin di situ. Tetapi kalau keyakinan kelas tidak, dan itu dibuat bersama-sama dengan siswa, Bapak Ibu. Ya, kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, tentunya dengan langkah-langkah yang insya Allah nanti di akhir akan saya jelaskan langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya Bapak Ibu, kita perlu mengamati keyakinan kelas mana yang sepertinya ini anak-anak sudah berjalan, boleh kita hilangkan, kita ganti dengan keyakinan kelas yang pada saat itu mungkin belum terkendali, belum terkondisikan, kita gantikan di situ. Sehingga nanti dengan keyakinan kelas permasalahan demi permasalahan akan terselesaikan. Jangan kan kita nanti dalam mengajar itu kita nanti ada kendala seperti ini, menemukan permasalahan seperti ini, kita masukkan saja ke keyakinan kelas supaya kendala-kendala permasalahan bisa diatasi, ya, dan kita mengeliminasi atau memvalidasi yang sekiranya keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik. Misalkan masuk ruangan mengucapkan salam gitu, itu mudah itu biasanya. Nah itu biasanya nanti kalau itu sudah tertanam itu akan mudah. Pulang saling, itu nanti kita validasi, kita gantikan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih rumit lagi, lebih berat lagi. Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini mungkin salah satu jawaban juga dari tadi bahwa guru harus menjadi fasilitator yang memberikan solusi, ya, memberikan solusi bagi setiap permasalahan muridnya. Oh iya Bapak Ibu, sekedar menginformasikan, di guru penggerak itu saya tidak mendengarkan atau tidak muncul kata-kata peserta didik siswa, tapi di situ lebih sering muncul dengan kata-kata murid seperti itu. Saya belum menanyakan atau meninjau lebih jauh mengapa demikian, karena saya yakin itu ada alasannya, tapi saya belum mengetahui itu. Sebelum segitiga restitusi Bapak Ibu, jadi seorang guru dia dapat menyelesaikan masalah dengan
menjadi segitiga restitusi. Namun ada tahapan-tahapan sebelumnya yang mohon maaf tidak saya tampilkan di slide ini, tapi saya bisa tunjukkan. Karena banyak saya mau masukkan slide bingung. Banyak. Nah, langsung di sini saja. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini mungkin Bapak Ibu juga pernah berada di posisi yang pertama ini. Saya juga pernah berada di posisi ini, ya. Mungkin juga pernah di posisi yang kedua, ya. Ini dia, 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman ya tadi ya. Ada posisi kontrol, posisi teman. Tetapi ternyata di posisi teman itu posisi yang sudah positif, tetapi dampaknya itu kurang begitu besar dibandingkan dengan posisi sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama adalah penghukum. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi dan sebagainya. Kemudian ini contoh kata-kata guru dengan posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya, ada intimidasi di situ. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seakan-akan ya kita sebagai murid yang dihujani dengan kata-kata yang menyakitkan, yang menusuk hati. Nah, guru-guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya, yaitu penghukum. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan videonya. Penghukum. Ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau mengadip ya. Ini tidak selalu seperti itu sih ya. Ya kadang ada penghukum tetapi juga tidak sekeras itu. Ya ini hanya ini saja. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hah? Biasanya sampai itu ya. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih seperti itu posisi penghukum. Ya, ada di posisi sebelah mana itu. Kemudian membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ya, kita tidak baca definisinya, kita langsung ke ciri-cirinya. Ini biasanya ibu kecewa nak dengan kamu. Ada seperti itu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, ini sering sekali nih. Ini coba gimana kalau orang tua kamu tahu? Ini saya juga sering seperti ini. Membuat merasa bersalah ternyata tidak direkomendasikan oleh ibu. Sering seperti ini. Nah, kemarin insya Allah kita sebagai agen perubahan ya, kita mulai dari diri menjadi agen perubahan untuk kita pendidikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nanti pada posisi itu mereka menilai bahwa dia itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Mereka merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mereka sangat merasa bersalah, terutama kepada orang-orang yang disayanginya. Karena apa? Karena kita membawa itu pada lingkungan mereka yang mereka sayang. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi teman. Nah, ini kalau saya melihat dari Bapak Ibu di sini banyak yang berada di posisi ini juga. Oh ya Bapak Ibu, sebagai informasi ini maksudnya kalau teman ya enggak teman terus gitu ya. Ini kadang kita itu tidak sadar kita berada di posisi ini, kadang kita ini, tetapi
biasanya lebih mendominasi. Misalkan kalau ada bapak ibu guru berada di posisi teman, itu biasanya akan mendominasi di situ. Mendominasi dari bapak ibu guru tidak menyadari itu. Ini sudah mulai posisi yang positif, sudah positif, tetapi tingkat kepositifannya itu ada grade-nya ya, ada level-levelnya. Atau jadi teman, kemudian pemantau, manajer, itu sudah bisa direkomendasikan. Tetapi monggo Bapak Ibu, karena di situ level yang paling tinggi adalah seorang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer itu adalah posisi kontrol yang direkomendasikan. Ya, sebagai teman yang ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Waduh ya, ini utang nih ceritanya ya. Utang budi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, biasanya gitu ya. Ada tulis. Ya, kalau dari kita bahasa kita ya, sekarang tidak aturan nama kita alami bahasa ibu guru saya. Kata sore Pak Guru. Nah gitu. Ya, selama itu positif, ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Insya Allah di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini kita evaluasi diri, kira-kira kita akan memperbaiki diri kita seperti apa Bapak Ibu. Selanjutnya posisi pemantau. Ya, hitung-hitungan ini ya, kalau pemantau ini. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Perilaku orang yang kita awasi, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini contoh ungkapan-ungkapan atau kalimat yang sering diucapkan. Ada anak terlambat ya. Peraturannya apa? Ini sudah jam berapa? Kamu terlambat sekian menit, kamu itu posisi pemantau seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang ingin kamu dapatkan? Nah ini adalah posisi pemantau. Ini posisi ini positif Bapak Ibu, karena posisi pemantau itu dia sering memberikannya konsekuensi, karena konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu dibuat secara sepihak, kita membuat peraturan tata tertib. Kalau kalau terlambat 3 kali maka hukumannya misalkan ini, atau misalkan kita sebagai guru PKN ya tidak hafal undang-undang maka besok kamu hormat kepada bendera. Nah, itu hukuman itu secara sepihak. Jadi yang membuat itu adalah guru. Tetapi kalau konsekuensi, murid-murid itu memang mungkin tidak membuat, tetapi sudah tahu, sudah disampaikan sebelumnya dan bersifat tidak tidak terlalu istilahnya tidak terlalu kejam lah, tidak seperti hukuman. Ada yang mengatakan kalau konsekuensi itu lebih mendidik daripada hukuman, tetapi sebenarnya sama-sama merugikan. Nah itu ya, karena nanti yang diharapkan adalah kita menyelesaikan permasalahan bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tetapi dengan restitusi. Ya, seperti apa yang restitusi? Ya nanti. Nah ini Bapak Ibu adalah posisi guru yang direkomendasikan untuk kita bisa berada di posisi ini, yaitu posisi manajer, ya, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, apa yang kita yakini, artinya apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian kita kembali ke sebentar, saya ingin menunjukkan video ya, mungkin ya, sebagai seorang manajer. Jadi untuk kita bisa mengeksekusi atau kita bisa menjalankan segitiga restitusi,
maka kita harus bisa berada di posisi manajer tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi penunjuk. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 minggu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kehujan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar-sinar untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu telah kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar. Ini Bapak Ibu, itu tadi sudah saya tayangkan, saya tampilkan 5 posisi kontrol. Yang mana 5 posisi kontrol tersebut sangat direkomendasikan kita untuk menjadi seorang guru yang dengan posisi manajer, Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita berada di posisi manajer, kita akan dapat menjalankan atau mengeksekusi yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mengapa di sini saya tampilkan hukuman dan konsekuensi? Ya, karena restitusi ini adalah level yang lebih tinggi dari hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Lalu bagaimana, apa perbedaannya? Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Ada yang belum pernah menghukum di sini? Berarti semua sudah berada di posisi penghukum ya? Sudah ya? Termasuk saya sendiri. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu tadi untuk konsekuensi Bapak Ibu. Jadi misalkan di kelas Bapak Ibu sedang menyampaikan materi, ada salah satu siswa mungkin yang ngobrol bersama temannya atau mencoret meja, kemudian Bapak Ibu melihatnya, bisa diberikan konsekuensi. Misalkan silakan kamu baca sebuah buku di perpus, kemudian kamu sampaikan. Itu kan sebenarnya mendidik, tetapi itu juga merugikan, ternyata membuat siswa juga tidak nyaman. Karena apa? Karena di situ siswa mendapat sebuah punishment yang dia atas perbuatannya gitu.
sehingga itu juga tidak membuatnya nyaman. Namun sudah positif Bapak Ibu ya, sudah positif. Jadi misalkan kalau masih ada Bapak Ibu menjalankan terkait dengan konsekuensi ini, insya Allah masih aman di situ. Jadi tidak membahayakan dari psikisnya anak, juga tidak terlalu drop seperti kalau hukuman. Nah selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tidak begitu nampak segitiga restitusi ini. Yang pertama ini dasar di sini sebagai dasar yaitu menstabilkan identitas. Yaitu mungkin kita dengan cara kalau ada yang terlambat sebenarnya tadi, kenapa kamu terlambat? Ya, kenapa terlambat terus? Karena saya tadi kami siang tidak apa-apa. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Kamu bukan satu-satunya anak kok yang seperti itu. Nah, itu dalam membangun menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Karena nanti kalau saya tampilkan videonya, insya Allah panjenengan insya Allah bisa lebih mengerti realnya seperti apa di lapangan. Satu kali lagi untuk saya tampilkan video contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Daeng Bosen, berlandaskan pada teori kontrol berperiodisasi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan
memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi sekarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh baik. Ya Bapak Ibu, itu tadi penerapan segitiga restitusi terlihat mudah, tetapi apakah kita itu tadi SMP, SMA ya Bapak Ibu ya, kita belum melaksanakan untuk SD seperti apa gitu ya, karena mungkin untuk kosakata atau perbedaan katanya anak SD berbeda dengan anak SMA, bisa saja ditanya itu baru kita menanyakan sudah diem gitu ya, tidak takut duluan. Tapi insya Allah kalau kita konsisten di Bapak Ibu, insya Allah kalau apa namanya kita memang tekun di situ, kita konsisten, nanti anak-anak sudah akan mulai menyesuaikan dengan sikap kita. Ya selanjutnya ya ini aksi nyata yang sudah saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Kalau tadi ada 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan ini penerapan keyakinan kelas. Karena apa? Karena kalau kita menerapkan segitiga restitusi atau kita menerapkan 5 posisi kontrol sebagai manajer tadi, itu di situ Bapak Ibu cermati keyakinan apa yang kamu langgar, ya enggak? Keyakinan apa yang kamu langgar atas perbuatan kamu ini, misalkan saling menghormati, ya kamu sudah tidak menghormati temanmu dan sebagainya. Artinya untuk melandasi itu kita disarankan untuk memiliki keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan misalkan kamu tidak punya keyakinan kelas, bagaimana? Apakah bisa berjalan di segitiga restitusi itu? Bisa, tetapi belum atau kurang maksimal karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Sehingga di sini saya bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, dan ini adalah aksi nyata saya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Dari yang pertama latar belakang yaitu karena adanya terjadi kegaduhan di dalam kelas Bapak Ibu. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga seperti itu. Ketika Bapak Ibu duduk di kelas, tidak jarang siswa ada yang ngobrol, yang intinya adalah melakukan kegaduhan. Kemudian murid berkata kotor, bullying terhadap temannya, izin ke belakang namun hanya ngobrol. Ini ternyata saya dapatkan kemarin ada yang menyampaikan itu. Jadi izin ke belakang ini ternyata tidak semua siswa yang izin ke belakang itu mereka ke toilet, tetapi ada yang ngobrol. Tapi anak-anak itu kemarin rencananya tidak izin ke belakang hanya untuk gibah Pak. Terus ada juga yang circle-circlean, gitu ya.
ya circle jadi kayak ya membuat suatu geng gitu ya. Barangkali kalau sekarang circle-circlean. Ini juga kemarin sharing dari anak-anak. Terlambat masuk kelas ya. Ini bukan terlambat kalau pagi ya, tapi lebih habis istirahat kadang masih ada di sungai. Nah ini tentu yang melatar belakang itu baju tidak rapi, tidak mengerjakan PR, mengambil barang yang bukan yang milik ya. Kemarin di sekolah kita kan itu cukup menggemparkan ya. Kemudian berkelahi. Ini yang melatar belakangi dari keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Selanjutnya latar belakang juga ya, bahwa budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi atas apa yang tadi saya sampaikan di awal, saya bertujuan untuk menciptakan budaya positif atau menerapkan budaya positif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya, ya tujuan aksi nyata saya kurang jelas ya tulisannya ya. Ini masih terlihat. Keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif di sekolah. Menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia. Menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan konsisten, membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, dari serangkaian kegiatan kita, serangkaian hal penerapan budaya positif, kembali lagi kita dipertemukan dengan kata konsisten, komitmen, ya artinya kita butuh komitmen diri kita perlu konsisten kegiatan yang berkesinambungan sehingga kita akan mencapai goals yang kita kehendaki atau yang dunia pendidikan harapkan. Kemudian kalau untuk keberhasilannya yaitu terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Kemudian permasalahan mengenai pelanggaran berkurang. Ini kalau untuk keberhasilannya. Kemudian tindakan yang akan dilakukan yang pertama membuat perencanaan kegiatan ini yang tadi yang kelas tadi ya masih yang kelas. Yang pertama perencanaan kegiatan, kemudian membuat materi tentang budaya positif sebagai presentasi, kemudian berkonsultasi kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan meminta izin menyampaikan program diseminasi ini maksudnya, kemudian melaksanakan presentasi, sosialisasi dan diseminasi. Ya ini proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi Bapak Ibu dengan siswa yang isinya yaitu siswa dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang akan dibuat. Jadi kita sampaikan peraturan. Anak-anak ingin membuat peraturan apa? Jadi berawal dari peraturan dulu, tidak langsung ke keyakinan kelas. Karena anak-anak tahunya selama ini dilarang mencoret-coret meja, dilarang buang sampah di sembarang tempat dan lain sebagainya. Menyampaikan teknis pembuatan kesepakatan kelas ya, kita aturan mainnya bagaimana. Kalau kemarin saya pakai apa itu namanya sticky note atau post-it ya, itu saya menggunakan itu. Sebenarnya anak-anak menuliskan di sana, bisa Bapak Ibu lihat ya. Itu ada peraturan kelas, tapi masih bentuknya masih peraturan belum keyakinan ya. Peraturan itu isinya dilarang ini, dilarang makan di kelas dan sebagainya. Kemudian menyampaikan tujuan membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya mencatat, siswa mencatat setiap peraturan kelas yang diinginkan dari siswa, bisa 1, 2 atau lebih bisa. Kemudian merumuskan keyakinan kelas. Siswa dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis, mengubah peraturan kelas
mengubah peraturan dengan kalimat positif. Kalimat positif Bapak Ibu, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kalimat positifnya apa bagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya membuat poster keyakinan kelas, ya seperti yang sudah saya tempelkan di situ. Ada poster keyakinan kelas yang sudah saya print out. Di situ ada tanda tangan siswa. Kalau siswa tidak bisa tanda tangan, bisa dengan cap jempol. Karena tadi kemarin anak-anak itu saya tidak mau tanda, karena ada yang cap jempol itu kan nggak bisa tanda tangan, maka Mary semuanya ya sudah gak apa. Yang ini di situ ada cap jempol dan nama anaknya. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi dari kegiatan saya hari ini terkait dengan penanaman budaya positif. Saya harap nanti di sekolah kita dapat ditanamkan budaya-budaya positif yang sedikit tadi saya sampaikan Bapak Ibu, karena sebenarnya materi-materi di guru penggerak itu sangat banyak dan kompleks, kemudian semuanya sangat bermakna, semuanya sangat berguna untuk bekal kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 11 itu nanti ditutup tanggal 27 Oktober Bapak Ibu. Masih ada waktu kepada Bapak Ibu guru yang kalau karena di sini semua insya Allah berkompeten, semua mampu. Jadi sekali lagi ini juga bagian dari kegiatan diseminasi adalah mengajak kepada rekan-rekan sejawat semuanya bisa untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi jangan orientasikan kepada nanti jabatan apa yang kita dapatkan Bapak Ibu, tapi orientasinya adalah ilmu kita yang bertambah, dan harapannya kita akan menjadi guru yang semakin matang dan bijaksana dalam menentukan sikap. Meskipun itu tidak sebagai tolak ukur, tetapi setidaknya ada ilmu yang kita peroleh. Itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada masukan atau pertanyaan monggo dari Ibu Siti Luciana atau Bapak Ibu yang lain monggo. Pertanyaan atau masukan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka Bapak Ibu kepada yang saya tunjuk untuk menyampaikan pesan dan kesan setelah saya memberikan materi ya itu, tapi nanti saya video di luar lokasi saja, di luar kelas ya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kata, semakin banyak saya berbicara maka semakin banyak pula kesalahan saya. Namun mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan manfaat khususnya untuk peserta didik anak-anak kita, murid-murid kita di SD Negeri Jerapan 4. Sekian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Cahyani, guru kelas 4 SD Negeri Jerapan 4, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Gandhi Manindra karena diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh beliau begitu luar biasa, menambah wawasan saya tentang bagaimana kita berperan sebagai seorang guru. Saya akan menerapkan mulai dari membuat keyakinan kelas. Semangat. Saya Hesti Rahmawati, guru kelas 6 di SD Negeri Jerapan 4. Diseminasi budaya positif yang dilakukan Pak Gandhi memotivasi saya untuk menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi siswa yang bermasalah. Selama ini, saya juga berpikir bahwa posisi teman adalah posisi terbaik seorang guru untuk menjaga hubungan dengan murid.
Namun ternyata posisi kontrol manajer adalah yang paling direkomendasikan. Baiklah, akan saya terapkan ilmunya. Terima kasih. Saya Subowo, guru mata pelajaran PJOK di SD Negeri Jirapan 4. Penyampaian tentang budaya positif di sekolah oleh Pak Gandhi sangat bermanfaat untuk saya. Saya pikir selama ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa, namun itu salah besar. Sebagai seorang guru, diharapkan kita dapat memposisikan diri kita pada posisi manajer. Itu yang akan saya coba terapkan ke depan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.